Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Tidak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmat beliaulah kita bisa diberikan kesehatan. Tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu dosen atas kesempatan yang Ibu berikan kepada saya untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Laba atas transaksi antar perusahaan persediaan. Sebelum memulai presentasi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Madi Billy Sulistiawan Putra, NIM 2017 051116. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasinya. Next. Kita di sini akan membahas 3 bahasan materi, yang itu yang pertama ada transaksi persediaan antar perusahaan, yang kedua yaitu penjualan downtrend dan uptrend, yang ketiga yaitu ada laba yang belum direalisasi dari penjualan downtrend. Next. Yang pertama ada transaksi persediaan antar perusahaan. Next. Transaksi-transaksi yang diberlakukan yaitu yang pertama ada perusahaan mengakui pendapatan pada saat diperoleh. Kedua, pendapatan yang diperoleh harus berasal dari penjualan kepada entitas luar. Ketiga, yaitu ada pendapatan atas penjualan antara perusahaan afiliasi tidak dapat diakui sebagai barang dagangan dijual ke pihak luar afiliasi. Keempat, yaitu tidak ada laba konsolidasi yang dihasilkan dari transfer antar perusahaan afiliasi. Yang kelima, yaitu penjualan persediaan kepada perusahaan afiliasi akan menghasilkan akun penjualan dan pembelian resiprokal atau biasa disebut dengan sistem periodik. Yang keenam, penjualan persediaan kepada perusahaan afiliasi akan menghasilkan akun penjualan dan harga pokok penjualan resiprokal atau disebut dengan sistem perpetual. 7, yaitu eliminasi jumlah penjualan dan harga pokok penjualan pembelian ketika membuat laporan laba rugi konsolidasi. Dan yang terakhir yaitu pengeliminasian jumlah penjualan dan harga pokok penjualan yang sama tidak mempengaruhi laba bersih konsolidasi. Next. Lalu ada eliminasi pembelian dan penjualan antar perusahaan. Penjualan dan pembelian antar perusahaan akan dieliminasi dalam proses konsolidasi untuk melaporkan penjualan dan pembelian atau harga pokok penjualan konsolidasi pada jumlah pembelian dari dan penjualan kepada entitas luar. Jika sistem persediaan digunakan, ayat jurnal kertas untuk mengeliminasi penjumlahan dan pembelian antar perusahaan adalah hanya dengan mendebit penjualan dan mengkredit pembelian. Eliminasi kertas kerja menurut sistem persediaan perpetual yang digunakan dalam buku ini adalah mendebit penjualan dan mengkredit harga pokok penjualan. Mengapa? Karena alasannya adalah bahwa sistem persediaan perpetual memasukkan pembelian antara perusahaan dalam akuntansi harga pokok penjualan yang terpisah pada pembukuan perusahaan afiliasi pembeli. Next. Selanjutnya kita baca ilustrasi berikut. Ada soal yaitu Paint Corporation membentuk sebuah anak perusahaan SEP Corporation pada tahun 2006 untuk manual lini barang dengan khusus milik PIN secara eceran.
Semua pembelian dari SEP berasal dari PIN dengan harga 20% di atas harga perolehan PIN. Selama tahun 2006, PIN memulai barang dagang senilai 20.000 kepada SEP dengan harga 24.000 dan SEP menjual semua barang dagang itu pada para pelanggannya dengan harga 30.000. Baik PIN maupun SEP mencatat ayat jurnal yang berhubungan dengan barang dagang pada pembukuannya yang terpisah sebagai berikut. Next. Berikut adalah jawabannya, dapat teman-teman lihat sini, yaitu pembukuan PIN ada persediaan berada di debit sebesar 20.000 dan utang usaha berada di kredit sebesar 20.000. Untuk mencatat pembelian kredit dari entitas lain, utang usaha SEP 24.000, penjualan 24.000. Maksudnya yaitu untuk mencatat penjualan antar perusahaan kepada SEP. Yang ketiga ada HPP atau harga pokok penjualan sebesar 20.000 berada di debit dan persediaan berada di kredit sebesar 20.000. Sedangkan untuk pembukuan SEP, persediaan sebesar 24.000, utang usaha berada di kredit sebesar 24.000, piutang usaha 30.000, penjualan 30.000, harga pokok penjualan atau HPP SEP sebesar 24.000 dan persediaan SEP sebesar 24.000 berada di kredit. Next. Pada akhir tahun 2006, penjualan PIN termasuk penjualan senilai 24.000 kepada SEP dan harga pokok penjualannya termasuk harga pokok barang dagang yang ditransfer ke SEP sebesar 20.000. Penjualan SEP terdiri dari barang dagang yang dijual kepada entitas lain sebesar 30.000 dan harga pokok penjualan terdiri dari harga transfer dari PIN sebesar 24.000. Karena PIN dan SEP dianggap sebagai entitas tunggal untuk tujuan pelaporan, penjualan dan harga pokok penjualan gabungan dinyatakan terlalu tinggi sebesar 24.000. Lebih saji tersebut dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasi di mana penjualan dan harga pokok penjualan konsolidasi ditentukan. Eliminasi kertas kerjanya ialah sebagai berikut. Next. Kita bisa lihat di bawah ini yaitu ada penjualan, HPP penjualan, laba kotor PIN, dan SEP. Ada penyesuaian dan eliminasi dan konsolidasi. Next. Eliminasi kertas kerja tidak mempengaruhi laba bersih konsolidasi karena jumlah penjualan dan harga pokok penjualan yang sama dieliminasi dan laba kotor gabungan sama dengan laba kotor konsolidasi, namun eliminasi diperlukan untuk merefleksikan aktivitas barang dengan cara akurat untuk entitas konsolidasi yang membeli barang dagang seharga 20.000 punyanya PIN dan menjual seharga 30.000 SEP. Fakta bahwa catatan terpisah PIN memasukkan laba kotor sebesar 4.000 atas barang dagang dan selain mengeliminasi pos laba antar perusahaan juga perlu untuk mengeliminasi piutang dan utang antar perusahaan dalam proses konsolidasi. Next. Yang kedua ada eliminasi laba yang belum direalisasi dalam penyediaan akhir. Entitas konsolidasi merealisasi dan mengakui jumlah penuh laba atas penjualan antar perusahaan afiliasi dalam periode ketika barang dagang setelah dijual kembali kepada entitas luar sebelum penjualan kembali itu terjadi. Setiap laba atau rugi atas penjualan antar perusahaan belum direalisasi dan pengaruhnya harus dieliminasi dalam proses konsolidasi. Next.
Ya, materi selanjutnya yaitu penjualan downstream and upstream. Next. Penjualan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak disebut dengan penjualan downstream, sedangkan penjualan oleh perusahaan anak kepada perusahaan induk disebut dengan penjualan upstream. Next. Yang pertama ada laporan konsolidasi, mengeliminasi jumlah penjualan dan harga pokok penjualan atau pembelian. Resiprokal tanpa memandang apakah penjualan tersebut bersifat upstream atau downstream. Setiap laba kotor yang belum direalisasi dalam persediaan juga dieliminasi semuanya, baik untuk penjualan downstream maupun upstream. Next. Dalam kasus penjualan downstream, laba perusahaan induk yang terpisah meliputi seluruh jumlah laba yang belum direalisasi, termasuk dalam akun penjualan dan harga pokok penjualan. Laba perusahaan anak tidak terpengaruh jika penjualan bersifat upstream. Laba bersih perusahaan anak mencakup seluruh jumlah laba yang belum direalisasi. Dan laba perusahaan induk yang terpisah tidak terpengaruh. Next. Selanjutnya ilustrasinya yaitu pengaruh downstream dan upstream terhadap perhitungan laba. Asumsikan bahwa laba perusahaan induk dan perusahaan anak yang dimiliki 80% yang terpisah untuk tahun 2006 sebagai berikut. Next. Penjualan antar perusahaan selama tahun tersebut adalah 100.000 dan pada tanggal 31 Desember 2006 persediaan mencakup laba yang belum direalisasi sebesar 20.000. Dapat kita lihat pada gambar tersebut ya. Next. Ya, materi ketiga yaitu laba yang belum direalisasi dari penjualan downstream. Next. Laba kotor atas penjualan downstream barang dagang yang tersisa dalam persediaan perusahaan anak akan meningkatkan laba perusahaan induk sehingga seluruh jumlah tersebut harus dieliminasi dari laporan laba rugi perusahaan induk menurut metode ekuitas. Konsisten dengan konsolidasi satu baris, hal ini dilakukan dengan mengeliminasi investasi dan akan investasi. Laporan keuangan konsolidasi akan mengeliminasi laba kotor yang belum direalisasi dengan meningkatkan harga pokok penjualan konsolidasi. Next. Selanjutnya ada penangguhan laba antar perusahaan dalam periode penjualan antar perusahaan. Sebagai contohnya yaitu mengilustrasikan penangguhan atau deferral laba yang belum direalisasi atas penjualan downstream. Porter Corporation mempunyai 90% saham berhak suara Scooter Corporation. Laporan laba rugi terpisah Porter dan Sorter untuk tahun 2006. Sebelum mempertimbangkan laba yang belum direalisasi adalah sebagai berikut. Itu ada penjualan Porter sebesar 100.000 dan Sorter sebesar 50.000, sedangkan HPP-nya 60.000, untuk Sorter 35.000. Untuk laba kotornya 40.000 dan Sorter 15.000. Untuk beban 15.000 dan Sorter 5.000. Laba operasi sebesar 25.000 untuk Porter dan Sorter 10.000. Laba dari Sorter sebesar 9.000 Porter dan laba bersih keduanya yaitu 34.000 dan 10.000.
Next. Penjualan porter termasuk, dari yang tadi kita lihat bahwa penjualan porter termasuk barang senilai 15.000 yang dijual dengan porter dengan laba sebesar 6.520 dan persediaan sorter per 31 Desember 2006 termasuk 40% barang dagang dari transaksi antar perusahaan. Pembukuan yang terpisah porter mengambil bagian atas laba sorter dan menangguhkan pengakuan laba yang belum direalisasi dengan membuat ayat jurnal sebagai berikut. Next. Yaitu investasi dalam sorter sebesar 90.000, laba dari sorter berada di kredit sebesar 9.000 untuk mencatat bagian porter atas laba sorter. Yang kedua ada laba dari sorter sebesar 2.500 dan investasi dalam sorter sebesar 2.500 berada di kredit. Keterangan untuk mengeliminasi laba yang belum direalisasi dan penjualan kepada sorter. Next. Selanjutnya ada pengakuan laba antar perusahaan atas penjualan kepada entitas luar. Diasumsikan bahwa barang yang diperoleh dari porter selama tahun 2006 dijual oleh sorter selama tahun 2007. Dan tidak ada transaksi atas perusahaan antar porter dan sorter selama tahun 2007. Laporan laba rugi terpisah untuk tahun 2007 sebelum mempertimbangkan laba yang belum direalisasi dalam persediaan awal sorter sebesar 2.500 adalah sebagai berikut. Itu ada penjualan 120.000 berada di porter dan sorter 60.000. HPP porter 80.000 dan sorter 40.000. Dieliminasi bahwa didapat laba porter sebesar 40.000 dan sorter 20.000. Mendapatkan beban untuk porter sebesar 20.000 dan sorter 5.000. Dapat dieliminasi, didapatkan bahwa laba operasi sebesar 20.000 dan untuk sorter 15.000. Selanjutnya ada laba dari sorter sebesar 13,5 ribu dan laba bersih yang didapat dari keduanya yaitu setelah dieliminasi untuk sorter sebesar 33.500 dan untuk sorter 15.000. Next. Laba operasi porter untuk tahun 2007 tidak dipengaruhi oleh laba yang belum direalisasi dalam persediaan sorter per 31 Desember 2006. Namun, laba sorter tahun 2007 terpengaruh karena melebih sajikan persediaan sorter sebesar 2.500 akan melebih sajikan harga pokok penjualan dari sudut pandang konsolidasi. Dari sudut pandang porter, laba yang belum direalisasi tahun 2006 akan terrealisasi pada 2007 dan laba investasi yang dicatat sesuai sebagai berikut. Berikut jurnalnya yaitu ada investasi dalam sorter sebesar 13.500 berada di debit dan laba dari sorter berada di kredit sebesar 13.500. Keterangan mencatat laba investasi dari sorter. Kedua ada investasi dalam sorter sebesar 2.500 dan laba dari sorter sebesar 2.500 berada di kredit. Keterangan untuk mencatat realisasi laba dari perusahaan antar perusahaan tahun 2006. Next. Baik, terima kasih. Selesai sudah presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada saya selaku moderator dan juga pemateri mengucapkan banyak-banyak terima kasih
Kepada ibu dosen dan teman-teman yang sudah menonton video ini, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Terima kasih.